Ya, tapi beberapa juga memiliki dari kapsul bukalis. Oke, kemudian eh, dari life cycle-nya, ya, ini bisa kalian lihat ya, dia eh, untuk yang trematoda, gitu ya, itu hampir semuanya memiliki tiga host ya, kecuali dari schistosoma. Kemudian dari larva formnya, gitu ya, nanti ada larva form, gitu ya. Itu untuk Cestoda itu akan banyak sekali jenisnya, ada Cysticercus, ada Hydatid, gitu ya. Tapi yang kita akan banyak bahas itu adalah yang Cysticercus ya. Kalau Hydatid ini dia eh, bukan kompetensi kalian gitu ya, tapi kompetensi nanti yang spesialis parasitologi klinis gitu ya. Untuk Trematoda ini ada Serkaria, Metaserkaria, Redia gitu ya. Merasidium sporosista gitu dan lain sebagainya. Kemudian untuk nematoda itu ada Rhabditiform gitu ya. Kemudian ada Filariform dan ada Microfilaria. Oke, untuk masing-masing yang akan kita bahas gitu ya. Itu untuk yang di cestoda itu ada dibagi menjadi dua ya. Ada yang intestinal cestoda dan ada juga yang somatik atau tisu cestoda gitu ya. Untuk yang intestinal cestoda itu kita akan bahas mengenai Taenia solium, Taenia saginata, dan juga Taenia saginata asiatica. Untuk yang tisu cestoda gitu ya, ini sebenarnya bagian dari Taenia solium gitu ya, ketika dia apa namanya bermigrasi ke dalam otot, jaringan dan lain sebagainya gitu ya, dia akan membentuk yang namanya cysticercosis. Kemudian ada trematoda. Trematoda ini ada banyak jenisnya ya. Ada yang blood trematoda, kita sebut sebagai schistosoma. Kemudian hepatic trematoda ini sebenarnya juga akan kita bahas ya. Fasciola hepatica. Ya, kemudian ada intestinal trematoda, ini juga akan kita bahas sedikit ya terkait dengan fasciolosis Buschke. Kemudian ada banyak jenisnya yang lain lagi ya. Ada Heteropias, Metagonimus, Wasonius, Gastrodiscoides, ya. Kemudian ada Lung trematodas. Nah, ini juga sebenarnya kasusnya lumayan banyak ya. Di beberapa negara tetangga juga ada ya. Kemarin ada temuan di negara Thailand gitu ya mengenai Lung trematoda ini ya, Paragonimus westermani. Kemudian terkait dari nematoda, itu kita akan membahas mengenai intestinal nematoda. Ya, ada yang dari large intestine, itu ada yang Trichuris trichiura, ya, atau kita sebut sebagai cacing cambuk gitu ya. Kemudian ada Enterobius vermicularis ya, ini cacing kremi yang mungkin kalian sering dengar gitu ya. Kemudian di small intestine itu ada Ascaris tuberculoides, Ankylostoma duodenale, dan Hecator americanus. Kemudian untuk filaria ini sebenarnya di materi yang terpisah ya, nanti akan ada materi yang terpisah terkait filaria. Ya, jadi tidak bergabung dengan kecacingan di sini. Yang akan saya bahas mengenai ya, yang pertama ialah mengenai Taeniasis ya, bagian dari cestoda. Nah, ini ada Taenia saginata ya. Kalian bisa lihat ya. Sudah saya ajarkan ya belum ya sebelumnya ya, ada definitive host, intermediate, intermediate, kemudian ada jenis-jenis host sudah ya sebelumnya ya. Sudah pernah saya jelaskan ya. Sudah dok. Oke. Ya, bisa kalian lihat ya bahwa dari Taenia saginata, Solium dan Saginata asiatica, definitive hostnya itu ialah di manusia. Ya, arti dari definitive host sudah tahu ya. Kemudian intermediate hostnya itu akan sedikit berbeda. Ya, di Taenia saginata itu adalah cattle, ya, atau kerbau, gitu ya. Kemudian untuk Taenia solium itu intermediate hostnya itu ada babi dan juga manusia, ya. Manusia itu sebagai intermediate host bisa ya, terutama yang bagian sisi serkosis, ketika dia masuk ke dalam jaringan, gitu ya, ke dalam otak, ke dalam otot, gitu ya. Itu kita sebagai intermediate host juga gitu ya. Kemudian untuk yang organ affected-nya itu yang Taenia saginata dan solium itu sama-sama di intestine ya, tapi untuk yang bagian dari cysticercosis gitu ya, itu bisa eh, beberapa organ itu bisa di affected ya. Bisa terkena contohnya ialah dari otot gitu ya, kemudian CNS ya, central nervous system, terutama di otak gitu ya. Kemudian juga bagian dari mata. Untuk Taenia saginata asiatica gitu ya. Ini agak sedikit berbeda gitu ya. Taenia saginata asiatica itu dia secara morfologi mirip seperti Taenia saginata, gitu ya. Tapi intermediate hostnya dia ialah babi, ya, terutama di bagian hepar babi. Ya, ini ya. Organ affectednya ialah babi di bagian heparnya. Ini juga dia menyebabkan intestinal taeniasis. Untuk taenia multiceps tidak akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ya.
Nah, untuk kasus-kasus tiniasis atau apa namanya epidemiologinya gitu ya, ini ada beberapa endemis dari tiniasis gitu ya. Itu di daerah Bali ya khas sekali ya. Itu karena banyak ada pengonsumsi babi gitu ya. Selain itu juga sebenarnya kemarin pada saat lakukan penelitian, saya lupa 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu oleh UNUD gitu ya, itu di daerah eh, apa namanya di daerah Karangasem itu sebenarnya kalau ditemukan babinya nggak terlalu banyak. Yang banyak itu justru tanya saginatanya ya di sapinya ya. Itu banyak sekali ditemukan kasus kecacingan terutama di minyak tiniasis. Kemudian di beberapa dari bagian Indonesia ya, Irian Jaya atau Papua gitu ya. Kemudian juga di daerah Sumatera gitu ya. Itu masih merupakan endemis dari tiniasis. Oke, ini ada beberapa daerah juga yang rawan tiniasis ya atau sisticercosis. Salah satunya ialah di NTT, Sulawesi, dan juga Lampung. Oke, ini masih prevalensi yang agak sedikit lama gitu ya. Saya masih belum mencari yang prevalensi yang baru gitu ya. Ini lumayan besar ya untuk Provinsi Bali ya hingga tahun 2004 gitu ya. Itu prevalensinya berkisar antara 0,4 sampai 27,5%. Gitu ya. Kita ketahui bahwa di Bali itu masih banyak sekali gitu ya mengkonsumsi daging babi gitu ya. Ada beberapa yang mengkonsumsi mungkin tidak dikonsum dagingnya tidak di apa namanya tidak dimasak dengan baik gitu ya. Itu sempat banyak ya di tahun 2000 pada saat saya koas 2002 2018 ya 2018 2017 itu sempat mencuat ya tiny access kembali gitu ya karena itu waktu saat itu banyak orang yang mengkonsumsi babi dan juga tidak dimasak dengan benar gitu ya sehingga mencuat ya kasusnya di tahun 2018 kemarin. Oke, kemudian di sini ada beberapa prevalensi psikosis juga ya sampai masuk ke dalam jaringan. Ya bisa kalian lihat ya di Bali sampai 8,3%. Kemudian di Papua itu sangat tinggi ya sampai di 45,8%. Oke. Nah, ini untuk neurosistic cirrhosis ya atau kita sebut sebagai NCC ya, itu di 2014 dan 2018 itu sampai di 26 kasus. Nah, ini mengenai siklus hidup dari Tyneasis ya, kalian bisa lihat ya, ini ada bagian dari infective stage dan juga diagnostic stage ya, yang mana yang termasuk infective stage ya, yang mana termasuk diagnostic stage. Ya, diagnostic stage berarti kita bisa melihat gitu ya, apa-apa saja yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Ya, apa-apa saja yang bisa kita lihat secara langsung. Sedangkan infective stage adalah fase yang dia akan menginfeksi dari manusia itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa onkosfer yang kita sebut sebagai sistiserki, sistiserkosis yang dalam otot ya, baik itu di dalam babi maupun di dalam sapi gitu ya atau kerbau, itu dia akan kita makan gitu ya apabila dia tidak termasak dengan baik gitu ya. Kemudian kita makan gitu ya, dia akan develop di dalam intestine kita gitu ya, baik itu Taenia saginata dan Taenia solium gitu ya. Kemudian bagian scolex atau bagian headnya atau bagian kepalanya gitu ya, itu akan attach atau menempel gitu ke dalam intestine. Nah kemudian bagian kepala ini dia akan memproduksi terus ya sampai banyak sekali ya ini ya proglotid ini gitu ya. Yang paling ujung itu adalah proglotid gravid ya, gitu ya. Dari proglotid imatur yang paling ini gitu ya hingga proglotid gravid. Nah proglotid ini yang lama-kelamaan itu akan terpecah gitu ya. Nah, kemarin sampai temuan gitu ya kemarin sampai temuan di yang penelitian oleh UNUD yang di Karangasem itu ya proglotidnya hampir 20 meter lebih ya ditemukan di dalam usus sapi. Oke, bukan di dalam usus sapi ya, di dalam manusianya. Sorry. Ya, di dalam manusianya itu sampai temuannya ialah 20 meter ya. Oke, kemudian uh, troglodyte ini ya yang terpecah-pecah ini yang segmented ini ya itu bisa kita deteksi di dalam feses ya. Nantinya kita bisa cek gitu ya, bisa kita temukan telurnya gitu ya, kemudian kita bisa temukan juga proglotidnya ya, proglotid gravidnya. Nah, kemudian telur dan proglotid ini apabila kita BAB sembarangan gitu ya,
itu juga akan dibawa oleh rumput ya, kemudian akan termakan, gitu ya, termakan oleh dari sapi dan juga babi. Gitu. Itu sebabnya di Indonesia jamban sehat itu masih menjadi prioritas. Ya, karena kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang BAB-nya sembarangan gitu, seperti itu. Nah, ini juga masih sama ya, uh, terkait dengan siklus hidup dari uh, diagnosis itu sendiri. Ya, bisa kalian lihat ini ya, ada yang eksternal autoinfeksi, ya bagaimana eksternal autoinfeksi dari luar gitu ya. Kemudian yang internal autoinfeksi gitu ya, itu karena balik lagi ke dalam stomach ya, karena reverse peristaltis. Nah, kemudian untuk morfologi itu dari Taenia saginata dan Taenia soliums ya. Ini lengthnya itu bisa 4 sampai 6 meter bahkan bisa lebih ya. Taenia saginata yang kemarin itu bisa sampai 20 meter kita temukan gitu ya. Untuk head dan scolex-nya gitu ya. Itu head-nya itu terdiri dari 4 sakra atau 4 keping penghisap gitu ya. Tapi tidak ada rostellum dan juga tidak ada hooklet. Ya, kemudian untuk Taenia solium itu dia lebih pendek ya di 2 sampai 4 meter. Dia memiliki 4 keping penghisap ya. Kemudian dia memiliki eh, rostellum ya, 2 bar rostellum dan juga hookletnya. Kemudian ini ya untuk proglotidnya karena Taenia saginata gitu ya itu lebih panjang ya sehingga proglotidnya lebih banyak ya sampai 1.000 sampai 2.000 proglotid sedangkan Taenia solium itu 800 sampai 1.000 proglotid. Kemudian ini yang sekalian nanti ketika kalian melihat di bawah mikroskop ya perbedaan dari proglotidnya itu adalah di lateral branch-nya ya. Itu untuk Taenia saginata itu di sampai 15 sampai 20 lateral branch ya. Kemudian untuk yang Taenia soliumnia itu di 7 sampai 13 lateral branch ya. Untuk yang lain silakan nanti dibaca ya. Untuk yang morfologi yang penting-penting saja yang saya jelaskan gitu ya. Kemudian untuk Taenia saginata asiatica, nah ini koleksinya akan tampak memiliki hooklet pada sisi sterkosis ya, pada ketika dia berdiam di dalam apa namanya eh, jaringan gitu ya, itu akan terlihat memiliki hooklet ya, tapi dia hookletnya akan menghilang ketika dia menjadi cacing dewasa. Nah, kemudian ukuran dari sisi sterkosis dan cacing dewasa memiliki ukuran yang lebih kecil ya, dengan jumlah proglutit yang juga lebih kecil ya, di ukuran 300 sampai 1.000 proglutit. Kemudian uterus pada proglutitnya 16 cabang lateral ya. Sehingga kalau Taenia saginata ini kita bisa lihat ya bahwa proglutitnya bisa kalian lihat ya di 16 berarti dia sangat mirip dengan morfologi dari Taenia saginata. Nah, ini ya bagian dari strobila. Strobila itu terdiri dari proglutit imatur, matur, dan gravid ya. Strobila ini adalah bagian dari proglutitnya gitu ya. Proglutit ini itu yang semakin dekat dengan headnya atau dengan semakin dekat dengan kepalanya itu adalah yang proglutit imatur gitu ya. Kemudian semakin jauh gitu ya dari tubuhnya dia akan menjadi proglutit matur dan juga proglutit gravid. Nah ini kalian bisa lihat ya eh, bagian dari seksual mature dari proglutit ya dia akan bersifat dari hermafrodit. Sorry. Nah kemudian ketika dia menjadi sudah sangat dewasa ya dia akan menjadi proglotit gravid ya ini ada lateral branch-nya sangat banyak gitu ya. Nah nanti ini yang bagian dari apa namanya uterus tadi gitu ya. Nah ini uterusnya gitu ya dia akan membuat suatu cabang-cabang banyak sangat banyak gitu ya yang yang akan menyalurkan dari telur-telur yang akan sangat banyak di dalam sini ya. Nah ini kemudian proglotit ini yang akan lama kelamaan lepas. Nah, ini merupakan gambaran secara morfologi di bawah mikroskop ya untuk morfologi dari Taenia solium. Nah, ini merupakan dari Taenia solium ya bagian skoleksnya atau headnya. Kita bisa kalian lihat bahwa dia memiliki 2 bar dari rostellum ya sehingga dia memiliki 2 bar dari hooklet ya. Nah, di sini juga ada keping penghisapnya gitu ya. Kemudian juga dia memiliki uh, lateral branch-nya ya. Ini bisa kalian lihat ya bahwa di dalam lateral branch-nya gitu ya ketika nanti kita lihat lagi di dalam mikroskop gitu ya itu akan ada banyak sekali ya telur-telur cacingnya ya sangat kecil ukurannya. Nah, di lateral branch ini yang sebenarnya akan membedakan dari morfologi Taenia solium dan juga Taenia saginata.
Nah, ini merupakan gambaran dari Taenia saginata. Kalian bisa lihat ya, ada memiliki 4 keping penghisap gitu ya. Dia tidak memiliki rostellum dan juga buklet ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, lateral branch akan sangat banyak sekali ya, di ukuran 15 sampai 20 dari lateral branch. Nah, untuk Taenia saginata asiatica ya, ini juga memiliki dari keping penghisap ya, tanpa rostellum dan juga buklet. Nah, ini lateral branch-nya itu sangat sangat mirip dengan Taenia saginata ya, sehingga dia disebut sebagai Taenia saginata asiatica. Nah, kemudian untuk morfologi ya, untuk dari sisi sarkosisnya ya, kalian bisa lihat ya, untuk larvanya kita sebut sebagai sisi sarkis bovis ya, untuk cattle ya, untuk di sapi gitu ya, tapi tidak di manusia ya. Kalau manusia hanya sisi sarkosis saja ya. Kalau sisi selulosa itu kita temukan di dalam eh, otot dari babi gitu ya, dan juga di manusia gitu ya. Untuk pewarnaannya ini bisa dengan pewarnaan asid fast ya. Kalau misalnya teniasolium itu dia tidak bisa dalam pewarnaan asid fast ya. Nah, ini ketika diambil gitu ya sisi sarkosisnya ya, gambarannya akan seperti ini ya. Ini hasil dari operasi di dalam muscle, di dalam otot gitu ya, dalam otot nanti diambil gitu ya, seperti ini nanti gambarannya dari larvanya. Oke, ini merupakan gambaran dari morfologi telurnya ya. Telurnya akan berbentuk bulat dengan dinding tebal ya. Ya, dindingnya akan berstriata atau berbentuk linear ya, dengan diameter hingga 35 mikron. Ya, hookletnya dapat tampak pada telur namun bersifat refraktil. Artinya gitu ya, hookletnya itu bisa keluar masuk gitu ya. Terutama yang di Taenia solium gitu ya. Taenia solium itu uh, bisa nampak hooklet, bisa tidak ya. Dia akan refraktil sifatnya. Kemudian morfologi telur dari Taenia itu tidak dapat dibedakan. Jadi antara Taenia solium, Taenia saginata, dan Taenia saginata asiatica itu akan sama semuanya. Itu akan sama semuanya morfologi. Untuk manifestasi klinisnya, dia akan menyebabkan suatu gambaran intestinal tiniasis ya. Intestinal tiniasis itu dapat bersifat asimptomatis ya. Kemudian juga probabilitas itu dapat bergerak ya, sehingga pasien dapat merasakan dari perianal discomfort atau pruritus ya, pruritus perianal ya, sehingga dia akan merasakan seperti gatal-gatal di daerah duburnya, gitu ya. Kemudian juga dapat merasakan suatu nyeri abdominal ringan ya, disertai dengan nausea, kemudian juga perubahan bowel habit ya. Perubahan dari bowel habit itu tidak hanya diare saja ya, tapi bisa juga dalam bentuk konstipasi. Kemudian dapat menyebabkan obstruksi ya. eh, Obstruksi ini ya, dia dapat dari proglotit itu ya, itu karena ada migrasi, itu apabila dia menyumbat dari appendix dia dapat menyebabkan appendicitis. Apabila dia dapat apa namanya, bermigrasi ke dalam saluran empedu gitu ya, itu dapat menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut sebagai kolangitis. Kemudian ada sistiserkosis ya. Nah, ini sistiserkosis itu dapat kita temukan secara subkutan ya, di dalam nodul kulit gitu ya. Kemudian di muskular ya, muskular sistiserkosis ya, ini dalam bentuk seperti nyeri otot, kelelahan otot, kemudian juga gambaran seperti pseudohipertrofi ya. Ototnya seperti membesar gitu ya, tapi sebenarnya tidak membesar ya, itu karena ada di dalamnya ya. Di dalam otot itu ada dalam apa namanya, larva dari taenia itu ada di dalam otot, sehingga dia ototnya akan seperti membesar. Kemudian juga dia ada di mata ya, atau kita sebut sebagai ocular cysticercosis. Nah, ocular cysticercosis ini dapat menyebabkan suatu gambaran seperti proptosis ya. Ya, jadi mata tidak dapat menutup sempurna seperti itu ya. Kemudian ada konjungtiva dan juga sklera, itu akan menyebabkan diplopia atau pandangan ganda gitu ya, dan juga akan menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Kemudian untuk neurocystic sarcosis atau NCC ya, ini bisa ditemukan secara parenkimal dan juga ekstra parenkimal. Ya, jadi dia bisa di dalam otak gitu ya, atau di luar dari otak ya. Kemudian banyak gitu ya, dari NCC itu diawali dengan asimptomatis dari cystic sarcosis. Kemudian dari gambaran, sorry, gambaran dari NCC itu
itu sebagian besar ialah kejang ya, hampir 70% gitu ya. Kemudian hidrosefalus, ya, kemudian juga ada peningkatan TIK. Kalau misalkan peningkatan terdapat peningkatan TIK gitu ya, maka dia akan gambarnya mirip seperti pada pasien, mirip seperti pada pasien. Ada yang tahu? Peningkatan TIK, TIK deh, TIK itu apa? Ada yang tahu nggak? Saya tunjuk yang tidak menyalakan kamera ya. Rania Aptasari, Rania Aptasa Fitri, sorry. Ya, tiba-tiba banyak yang menyalakan kamera. Ya, silakan Rania Aptasa Fitri. Saya persilakan. Peningkatan TIK itu apa? Izin menjawab dokter, untuk TIK itu apakah benar tekanan intrakranial nih dokter? Oke, iya. Pada peningkatan tekanan intrakranial itu maka akan mirip seperti gejala pasien yang tidak menyalakan kamera lainnya. Putu Gita Maheswari. Ayu Putu Gita Maheswari. Hadir nggak orangnya? Ya, saya tidak akan lanjut dulu. Saya ingin tahu kalian ada di belakang kamera atau tidak, ada di laptop kalian atau tidak, atau kalian mungkin lagi sedang guling-guling di dalam kamar kalian. Ayu Putu Gita Maheswari, silahkan dijawab. Oke, keluar. Ya, eh, oke. Ya, jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan saya memang kuliahnya memang online, ya tidak secara offline gitu ya. Memang ada kesibukan di banyak tempat gitu ya. Ini juga kita masih persiapan untuk OSCE ya, sehingga saya lebih prefer untuk mengadakan kuliah secara online gitu ya. Tapi saya harapkan dari kalian gitu juga hadirnya juga dengan baik-baik gitu ya. Jangan tadi saya juga banyak melihat gitu ya, kalian baru bangun gitu ya. Ada yang mungkin masih rambutnya cakaduls gitu ya. Saya melihat kok gitu ya, karena saya menggunakan dua kamera di sini gitu ya, dua layar gitu ya. Sehingga saya bisa melihat apa yang kalian lakukan gitu ya. Meskipun secara online gitu ya, saya juga akan melihat kalian ya. Saya akan sering kalau misalkan kalian mendengarkan gitu ya, mungkin saya di sini akan gunakan di Zoom reduce noise gitu ya, tapi saya akan klik terus ya di bagian kanan ya, saya akan selalu melihat layar saya gitu ya, saya akan melihat bagaimana pergerakan kalian di layar gitu ya, karena saya masih merasa bertanggung jawab ya sebagai dosen gitu ya, meskipun saya online gitu ya, saya ingin melihat kalian hadir gitu ya dalam perkuliahan saya. Oke,
Eh, jadi di sini kalau misalkan kalian lihat gitu ya, ini terjadi ada peningkatan TIK, kemudian ada defisit vokal neurologis gitu ya. Itu merupakan gambaran suatu seperti gambaran penyakit stroke ya. Jadi memang kalau misalkan stroke itu kan dia ada defisit vokal neurologis gitu ya, kemudian ada peningkatan TIK gitu ya. Nah, itu disebabkan karena adanya, ada yang tahu? SOL ya, kita sebut sebagai space occupying lesion ya. Nah, sama ini juga seperti neurosis psoriasis ini juga dia merupakan SOL ya, atau space occupying lesion ya. Sama juga seperti kanker ya. Kanker di parenkimal itu juga akan gambarannya seperti SOL atau space occupying lesion gitu ya. Itu dia akan mendesak gitu ya, mendesak dari bagian otak-otak ini kan eh, bagian kepala ini kan dia apa namanya, volumenya hanya segitu-segitu saja. Ya, dia tidak bisa membesar, tidak bisa apa namanya, tidak bisa elastis gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, eh, apa namanya, kerangka dari otak kalian itu kan segitu saja gitu ya. Nah, ketika adanya suatu seperti kanker gitu ya, kemudian juga ada stroke hemorragik gitu ya, ada perdarahan hebat di dalam otak gitu ya, dan juga ada neurosis psikosis, maka dia akan gitu ya. Dia akan mendesak dari bagian otak yang lain sehingga dia akan menyebabkan suatu defisit vokal neurologis dan juga dia akan memberikan suatu gambaran peningkatan TIK. Gitu ya. Apa-apa saja gejala peningkatan TIK? Ada yang tahu? Izin menjawab, Dok. Ya, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iman Hati Widyasari dengan akhiran NIM 003. Untuk gejala peningkatan tekanan intrakranial itu, biasanya pasiennya itu mual, kemudian muntahnya itu menyembur dan nyeri kepala hebat. Sekian, Dok. Terima kasih. ya. Oke. Jadi benar ya apa yang dikatakan ke teman kalian gitu ya, bahwa dari gejala peningkatan TIK itu yang paling khas itu adalah menyembur dengan nyeri kepala hebat gitu ya. Bahkan disertai dengan penurunan kesadaran gitu ya. Oke. Nah, ini ya NCC itu dapat dibagi berdasarkan letak ya. Letaknya adalah yang parenkimal maupun ekstra parenkimal. Nah, untuk yang ekstra parenkimal itu bisa letaknya ada di meninges, ya, ada di ventricle dan juga ada di spinal cord. Nah, kemudian di sini ada stadium morfologis dari NCC. Ya, bisa kalian lihat ya, ada vesicular form, ada necrotic form, ada nodular form, dan juga ada calcified form. Nah, untuk masing-masing dari bagian stadiumnya itu akan kita tonton ya. Sorry, sudah terdengar ya suaranya ya? Atau Oh, saya belum stop share dengar. dulu ya. Saya share sound dulu ya. Psychosis. Neurocystic sarcosis is an important cause of acquired epilepsy in some developing countries. This condition is caused by ingestion of food contaminated by eggs and gravid proglatids of tiniest volume. People who contracted neurocystic sarcosis may remain asymptomatic for months and even years. This is due to the brilliant manipulation of immune response by the cysticercus, combined with immunological privilege status of brain parenchyma. Based on the type of CD4 T cell that took command, there are at least 3 types of adaptive immune responses: Th1, Th2, and Th17 response. Immune response against helminth infection typically involves Th2 response. However, this is not entirely true, as all 3 responses are often found to work in tandem when fighting against invaders. Think of it like when a team of different medical professionals treat a patient. A certain specialist acts as the leader, while the others support their work. However, in case of neurocystic sarcosis, the parasite gets to choose which T-cell response that it fights. Cyst that contains living cysticercus is said to be in vesicular stage. A viable cysticercus secretes helminth-soluble factors, or HSF, that blocks M1 response on microglia and macrophage. This prevents them from initiating inflammatory cascade that leads to activation of Th1 response. At the same time, HSF drives the alternative activation of these cells, turning them into M2 phenotype. Oke, jadi mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa
dari sisi sarkosis itu sendiri dia dapat menyebabkan suatu gambaran yang asimptomatis ya tadi dijelaskan bahkan sampai bertahun-tahun ya karena classical pathway ini dibendung gitu ya dia akan menghambat suatu gambaran dari classical pathway dari sistem imun gitu ya inflamatory dari M1 fenotip ya itu akan menghambat dari produksi produksi dari TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12 dan interleukin 23. Nah, ini sebenarnya adalah suatu gambaran dari suatu kaskade pensinyalan dari imun respons yang klasikal ya yang memang biasanya pasti dibutuhkan untuk apa namanya memerangi dari suatu bakteri, virus, jamur dan juga dari parasit itu sendiri. M2 macrophage and microglia secretes anti-inflammatory cytokines like IL-10 and TGF-beta. In addition, these cells also secretes IL-4 and IL-13, cytokines that promotes the differentiation of naive T helper cell into Th2 phenotype. Th2 promotes B-cell proliferation and differentiation into plasma cell. It also switches the antibody class being produced to IgE. When eosinophils interact with IgE that were bound to the parasite, this cell will release the toxin stored within its granule to kill the parasite. Theoretically, this would eliminate the cysticercus. Instead, the worm took advantage of the mechanism that was designed to kill itself. Due to the anti-inflammatory environment it has created, cysticercus limits the number of eosinophils that cross the blood-brain barrier. The worm also coats itself with antibody to mask its own antigen from detection. Ya, jadi kita ketahui bahwa blood-brain barrier itu memang agak sedikit ketat ya. Dia tidak akan bisa memasukkan dari banyak sistem imun di dalam tubuh kita, gitu ya. Karena untuk mengantisipasi radang ya. Radangan yang sangat hebat itu dapat menyebabkan suatu gambaran edema dari otak yang dapat menyebabkan suatu gambaran peningkatan TIK juga gitu ya. Sehingga selain itu juga dari neurocystic sarcosis itu dia memiliki masking ya dari eh, apa namanya antigen dan antibody antigen dari sekitar dari tubuh kita gitu ya. Sehingga dia pintar ya untuk memasking dari eh, apa namanya sel-sel di dalam tubuh. Furthermore, it secretes proteases that degrade antibodies that it did not incorporate. Overall, these strategies shield themselves from both the cellular and humoral arm of immune system. As such, Oke. Tadi kalian bisa dengar ya ada selular, humoral gitu ya. Kalau misalkan kalian ingat gitu ya bahwa sel imun tubuh kita itu eh, ada apa saja ada yang ingat ya saya akan mengulang kembali gitu ya. Karena kalau misalkan diinfeksi gitu ya pasti kita akan berbicara mengenai imunitas gitu yang paling banyak. Ada yang ingat? Sel imun itu dibagi menjadi dua atau bagian imunitas kita dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Mohon izin dokter, Ya, mohon izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Jusra Laba. Mohon izin menjawab. Yang saya ingat, sel imun itu dibagi menjadi dua, yaitu innate immunity atau imunitas bawaan dan juga adaptive immunity. Yang dimana yang saya ingat yaitu adaptive immunity itu ada sel T, sel B, wisdom memory dan juga antibody atau imunoglobulin. Mungkin itu saja yang saya ingat, dokter. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. oke. Ya, benar. Ada innate dan adaptif ya. Untuk innate itu dibagi menjadi dua, adaptif dibagi menjadi dua. Innate dibagi menjadi dua, ada yang tahu?
Iya, silakan Daud. Baik, dokter. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Daud Hasan Purba dengan NIM akhiran 029. Baik, dokter. Di sini setahu saya untuk innate immunity itu ada dua. Kalau saya membahasakannya itu menjadi pertahanan fisik dan juga yang kedua itu adalah yang sistem imun bawaan. Nah, untuk pertahanan fisik ini mungkin seperti kulit, kemudian juga ada mukosa, dan juga mungkin ada cairan di lambung, yaitu HCl. Sedangkan untuk sistem imun yang bawaan itu, kita punya beberapa eh, mungkin sebuah sistem yang dimana itu bisa dipakai untuk sebagai pertahanan tubuh, misalnya seperti fagositosis, yaitu eh, proses untuk memakan. Kemudian juga kita punya sel natural killer dan juga kita punya mediator inflamasi. Mungkin sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Ini malah mundur lagi ya sebenarnya. Ya, nggak apa-apa dong. Oke, eh jadi untuk sistem pertahanan tubuh kita itu sebenarnya ada anatomical barrier gitu ya, yang disebutkan sebagai pertahanan fisik gitu ya. Nah, kemudian dari anatomical barrier itu yang paling pertama kali dari sistem pertahanan tubuh. Ya, contohnya seperti kulit, kemudian juga dari produksi dari kelenjar keringat, kemudian dari mukosa gitu ya, mukus gitu ya. Nah, itu merupakan sistem pertahanan tubuh kita yang paling pertama sekali. Ya. Nah, kemudian eh, masuklah apabila dia tidak tembus dari anatomical barrier ya, termasuk microbiome itu termasuk juga dalam eh, dari tahanan tubuh fisik gitu ya. Nah, kemudian eh, masuk ke dalam innate immune response gitu ya. Ini akan dibagi menjadi dua sebenarnya ya. Dia akan ada yang namanya selular dan juga ada yang namanya humoral ya. Silakan dibaca ya, apa-apa saja yang termasuk sebenarnya deh ya. Sorry, saya masih ada panggilan kerjaan. Oke, iya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ada innate immunity, itu ada humoral dan selular ya. Kalau misalkan eh, humoral itu ada yang komplement, ada yang sitokin dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk yang selular dari innate immunity gitu ya. Innate immunity itu juga ada yang kita sebut sebagai eosinophil, basophil dan lain sebagainya teman-temannya itu. Ya, sedangkan untuk yang eh, apa namanya untuk yang adaptif gitu ya, adaptive immunity itu yang humoral itu adalah yang kita kenal sebagai antibody gitu ya. Untuk yang selular itu adalah limfosit T, limfosit B ya. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu gitu ya. Karena hampir sebagian besar bahwa penyakit dalam tubuh manusia itu pasti melewati imun gitu ya. Tidak ada yang tidak melewati imun. Penyakit apapun dalam tubuh manusia itu pasti ada imunnya. Ya pasti ada innate, ada ada innate respon, ada yang adaptive immune response, sehingga ketika kalian menguasai gitu ya, innate dan juga adaptive response, pasti kalian menguasai hampir semua jenis penyakit. Gitu ya. Sehingga ini penting untuk kalian kuasai beberapa dari jenis penyakit, kuasai dari imunitas itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan gambaran sign and symptom dari vesicular neurosis psychosis ya. Hampir sebagian besar bersifat asimptomatik ya, dan juga dari gambaran kejang namun agak sedikit kejang. Patients with intraparenchymal vesicular cerebral cyst tend to experience little to no symptoms. Neurological symptoms, if any, is limited to focal onset seizure. Using either CT scan or MRI, clinicians may observe this stage as cyst with dot sign, without any evidence of surrounding edema. Eventually, either due to natural cause or anti-helminth treatment, the cyst deteriorates. During the first stage of its deterioration, its fluid content becomes cloudy. This is called colloidal stage.
the parasite stopped secreting immunosuppressive factors while their antigen got unmasked. This led them to be detected by surrounding antigen-presenting cells. With HSF out of the way, these cells were able to transform into pro-inflammatory M1 phenotype. Ya, jadi ada suatu waktu gitu ya ketika dari sistiserkosis tersebut gitu ya, dia akan stop dari masking dari antigen yang akan dipresentingkan gitu ya ke dalam antigen presenting cell yang menyerupai dari tubuh kita gitu ya, maka M1-nya ya, M1 phenotype gitu ya, itu akan gain ya, akan meningkat. This cell secretes cytokines that shift the immune response towards Th1 response. At the same time, these cytokines disrupt the integrity of blood-brain barrier, allowing more migratory immune cells to enter the central nervous system. B cells, T cells, mast cells, eosinophils, and neutrophils are those who came. Karena dari tadi M1-nya meningkat gitu ya, maka mikroglia itu akan biasanya meningkatkan ya, dari blood-brain barrier yang tadinya sangat ketat gitu ya, dia akan melonggarkan sehingga sel-sel imun lainnya gitu ya, seperti neutrofil, mast cell, dan lain sebagainya itu akan masuk ke dalam sel parenchymal. Together, these cells amplify the inflammatory response to the dying worm and plant the seed for granuloma formation. These cells also induce the neurons to secrete substance P, a critical inducer of seizure and granuloma formation. The rapidly progressing inflammatory reaction creates edema in brain tissue surrounding the cyst. Due to this pathology, the patients may experience signs of raised intracranial pressures and encephalitis. In addition, patients may experience focal neurological deficit depending on the region of brain parenchyma being affected. On radiological exam, clinicians may find that the cyst wall becomes thickened and brightened. At this stage, the cyst is surrounded by brain edema. Ongoing inflammation eventually degrades the cysticercus until it shrinks, becomes nodular, while its collects granulated. As such, this stage is called granular nodular stage. During this stage, a mixed Th1-Th2 response occur. Both types of immune response share their responsibility in granuloma formations. For instance, chemokine released by Th1 response will attract monocytes, which later will differentiate into epithelioid histiocyte. These cells are the main immune cell component of granuloma. Some of these cells will fuse together to form multinucleated giant cell. On the other hand, Th2 response will result in the production of growth factors such as VEGF and TGF-beta. VEGF induces the growth of blood vessel in the granuloma site. TGF-beta then stimulates the stromal cell from these new vessels to create fibrous layers surrounding the epithelioid histiocyte. This immune orchestra eventually finish the worm, while limiting the inflammation to the surrounding brain tissue. As such, while the patient may still experience symptoms associated with colloidal neurocysticercosis, these symptoms are generally milder than colloidal neurocysticercosis. Upon radiologic exam, clinicians may find that the cyst is much smaller than the previous stages. In addition, brain edema previously found in colloidal stage has mostly subsided. The final stage of this disease is called calcified nodular stage. This stage is marked by calcification of the worm's remain, surrounded by mature granuloma. While inflammatory reaction in the surrounding brain tissue is negligible, histopathological exam reveals increased number of glial cells surrounding the granuloma. Periodically, antigen from the worm's remain might cause local inflammatory reaction. This occurrence is what was thought to be the cause of epilepsy in patients with calcified neurocysticercosis. As such, recurring seizure might be the sole symptoms of this stage. Due to the calcification process, it is better to use CT scan than MRI to visualize the cyst. In patients with multiple calcified cysts, the neuroimaging study might show numerous small white dots, which is called starry sky appearance. Ya,
Itu tadi gambaran bagaimana suatu orkestra dari sistem imun tubuh kita ya untuk mengantisipasi dari sisi sarkosis itu tidak develop semakin menjadi-jadi gitu ya. Tapi dia lama-kelamaan dia akan mengecil gitu ya, dan tetap apa, mengecil dan terklasifikasi ya. Tapi dari apa namanya gambaran tadi itu ya, bahwasanya ternyata meskipun dia terklasifikasi, dia tetap menghasilkan suatu substance gitu ya yang dapat menyebabkan suatu produksi dari eh, sorry, suatu produksi dari imun kita tetap merespon ya, sehingga menyebabkan terjadinya kejang secara berulang. Immuno- Oke, pemeriksaan penunjang dari tiniasis ya. Kalau misalkan di bagian dari tiniasis intestinal gitu ya, itu ada stool examination-nya gitu ya. Kita akan bisa melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk melihat telurnya, kemudian untuk melihat prognatidnya dan juga skoleksnya. Untuk skoleksnya sangat jarang kita bisa temukan gitu ya, kecuali memang biasanya kita akan berikan apa namanya obat cacing ditambah dengan obat pencahar. Ya, biasanya nanti dengan obat cacing dan obat pencahar gitu biasanya nanti akan keluar gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan deteksi antigen ya dengan menggunakan teknik ELISA. Kemudian deteksi antibodi juga bisa menggunakan ELISA serum ya, dan juga menggunakan teknik immunoblotting. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang dari sisi sarkosis ya, kita bisa melihat dengan menggunakan radiodiagnosis ya, dengan menggunakan CT scan atau MRI. Ya, tadi juga sempat dibilang ya, seperti gambaran stair sky appearance, seperti itu ya. Kalau misalkan dia sisi sarkosnya sangat banyak gitu ya di dalam eh, otak gitu ya. Itu tadi bisa kalian lihat ya bagian seperti starry sky, artinya dia seperti gambaran apa namanya bintang di langit gitu ya, ada titik-titik banyak sekali ada di dalam CT scan. Kemudian juga bisa menggunakan deteksi antigen dengan menggunakan cerebrospinal fluid ya, dari apa namanya dengan menggunakan teknik ELISA. Kemudian juga kita menggunakan deteksi antibodi dengan ELISA serum maupun ELISA dari CSF-nya. Kemudian juga bisa menggunakan ini ya, yang biasanya digunakan untuk sisi sarkosis itu adalah EITB ya, enzim immune transfer blood. Ini yang digunakan untuk pemeriksaan sisi sarkosis yang ada di mulut ya. Namun kelemahannya ya untuk EITB itu tidak bisa membedakan infeksi akut maupun kronis ya, karena antibodi masih dapat dideteksi meskipun pasien telah sembuh. Nah, ini merupakan kriteria dari diagnostik dari Del Brutto, ya, ada absolut, ada major, ada minor, ada epidemiological kriteria. Nah, ini ada confirmed diagnosis, ya, apabila dia disertai satu kriteria absolut, atau dua kriteria mayor ditambah satu kriteria minor ditambah satu kriteria epidemiologis. Kemudian ada probable diagnosis, ya, dan kriteria mayor, satu kriteria mayor ditambah dua kriteria minor, atau satu kriteria mayor ditambah satu kriteria minor ditambah satu kriteria epidemiologis. Oke, terkait dari tata laksana untuk intestinal tiniasis ya, itu ada kita menggunakan praziquantel. Ya, ini adalah treatment choice-nya. Biasanya kita berikan single dose ya, yaitu 10 mg per kilogram berat badan, atau niclosamide ya 2 gram is also effective. Tapi tidak widely available ya, termasuk di Indonesia juga jarang ditemukan niclosamide. Ya, biasanya juga selain kita memberikan dari praziquantel gitu ya, kita juga berikan biasanya eh, obat pencahar gitu ya, karena kita inginkan adalah skoleksa terlepas gitu ya, skoleksa terlepas dari intestine, sehingga kita harapkan skoleks itu juga akan ikut terbuang bersama bersama dengan feses. Nah, untuk sisi sarkosis itu kita akan berikan antiparasitic agents-nya itu agak sedikit lama ya, terutama albendazole atau praziquantel ya, silahkan lihat dosisnya ya. Itu bisa sangat lama ya, di 8 sampai 28 hari ya, ini di 15 sampai 30 hari untuk praziquantel ya. Kemudian eh, kalau misalkan multiple subarachnoid sisi sirkus itu akan juga lebih lama lagi ya pemberian dari antiparasitic agent-nya. Kemudian juga diberikan obat-obatan simptomatik ya, seperti apabila dia kejang akan diberikan obat anti epilepsi gitu ya. Kemudian juga akan diberikan suatu glukokortikoid gitu ya. Seperti kalian lihat tadi bahwa misalnya peradangan itu masih terus terjadi gitu ya. Dari sisi sirkus itu akan menyebabkan suatu substans ya, menghasilkan suatu substan yang menghasilkan suatu peradangan yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga akan diberikan suatu glukokortikoid untuk menghambat peradangan yang termasuk yang ada di otak gitu ya. Kemudian untuk yang dia menyebabkan suatu hidrosefalus ya, karena dia
masuk di ekstraparenkimal gitu ya. Nah, ini kita harus eh, menurunkan ya, menurunkan dari tekanan eh, apa namanya, tekanan dari intracranial pressure-nya gitu ya dengan menggunakan shunting ya, atau dengan menggunakan endoscopic surgery. Nah, ini untuk surgery-nya juga kita bisa melakukan open craniotomy ya untuk menghilangkan dari sisi sulcusnya ya, tapi jarang digunakan. Nah, untuk tata laksana ya, hindari penggunaan obat-obat yang menginduksi muntah ya karena akan menyebabkan suatu autoinfeksi. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan eh, apa namanya, dengan tinnitus gitu ya, hindari obat-obat yang dapat menginduksi muntah. Ya, kemudian lakukan pemeriksaan fesis ulangan setelah 3 hari terapi dan juga lakukan kembali setelah 1 bulan. Gitu ya. Kemudian pengobatan tinnitus dapat dibarengi dengan penggunaan agen laksatif untuk melepaskan histapan scolex dan kain bohong. Ya, yang saya bilang tadi, ya diberikan obat pencahar atau obat laksatif. Ya. Untuk preventif dan kontrolnya, proses penyempatan daging dan produk hewani yang baik ya, di suhu -5 derajat selama 4 hari atau -20 derajat selama 12 jam. Kemudian proses masak yang baik pada suhu lebih dari 70 derajat. Ya, kemudian proses pemantauan berkala daging oleh pemerintah dan juga vaksinasi Tisol 18 untuk babi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam trematoda. Nah, ini ada beberapa jenis dari trematoda, ya. Ada schistosoma, ya. Kemudian ada gastrodiscoides, ya. Ada Watsonius, fasciola, fasciolopsis, ya. Opisthorsius, clonorsis, Heteropies, Metagonimus, dan Paragonimus. Untuk yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini adalah schistosoma dan fasciola, ya. Oke, ini untuk yang hepatik gitu ya, ada fasciola hepatica dan fasciola gigantica, ya. Itu akan berkembang di hati. Ya, untuk yang berkembang di saluran empedu yang menyebabkan kolangitis, ya, kolesisitis dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah clonosis dan opitosis. Ya, untuk yang intestinal itu sis halus itu ada Ovasculosis buski, ada heteropies ya, ada Metagonimus, Watsonius, dan usus besar itu ada Gastrodiscoides ya. Untuk yang itu ada Paragonimus esternal. Nah, ini merupakan epidemiologi dari skistosoma ya, bisa kalian lihat ya bagaimana eh, skistosoma ada gitu ya di dalam eh, dunia gitu ya. Yang paling banyak itu ada di Afrika ya. Kemudian ada di beberapa daratan Amerika gitu ya, dan beberapa ada di Asia. Nah, ini ya, kenapa kok bisa ada di Cina, kemudian ada di eh, sedikit di Filipina dan juga ada di Sulawesi. Nah, ini merupakan gambaran kalau misalkan kita tarik ya ke puluhan ribu tahun yang lalu gitu ya, bahwasanya ternyata daratan dari Cina dan juga Filipina dan juga bagian utara dari Sulawesi itu sebenarnya adalah suatu daratan yang besar, gitu yang menyatu, ya. Bahwasanya sebenarnya dicurigai bahwa Schistosoma japonicum itu adalah dari satu daratan yang sama, ya. Kemudian terpisah ya akibat dari proses geologis, gitu ya, sehingga dia bisa ditemukan dari apa namanya, dari daratan Cina ya, di sekitaran dari eh, sungai yang ada di Cina, kemudian di sekitaran eh, apa namanya, Filipina, dan di lembah sungai Lindu gitu ya di daerah Sulawesi. Nah, kemudian untuk di Thailand ya, itu karena ada sungai Mekong gitu ya. Nah, kita sebut sebagai Schistosoma Mekong. Nah, ini merupakan epidemiologi schistosomiasis dari endemik di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat ya, ada lembah sungai Lindu dan juga di bagian bagian Napu. Jadi hanya bisa ditemukan di sana saja. Tidak bisa ditemukan di bagian lain dari Indonesia. Itu pun hanya bisa ditemukan Schistosoma japonicum saja. Mungkin adik-adik di sini ada yang dari Sulawesi, gitu ya, atau mungkin nanti tertarik gitu ya, ada yang mau berenang di lembah Sungai Lindu gitu ya, silakan gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati gitu ya. Kalian harus tahu gitu ya, bahwa di sana sudah diketahui bahwa skistosoma ada banyak gitu ya, sehingga mungkin kalian sudah harus bawa obat obat-obatan untuk menghindari itu, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya bahwa siklus hidup dari skistosoma itu ada stadium infektif dan stadium diagnostik, dan nanti akan saya jelaskan fun fact gitu ya dari skistosoma itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada infective stage-nya ya dan ada diagnostic stage-nya. Ya, untuk diagnostic stage-nya gitu ya, itu kalian bisa lihat ya, ada beberapa jenis telur ya. Kalau misalkan skistosoma mansoni, telurnya akan seperti ini, skistosoma japonicum, telurnya akan seperti ini, gitu ya, dan mekongi gitu ya.
apabila dia skistosoma hematobium, telurnya akan seperti ini gitu ya. Nah, untuk skistosoma hematobium dan juga Japonicum, sedikit dari Japonicum dan Mekongi itu dapat ditemukan di urin, ya. Kemudian untuk yang Mansoni dan Japonicum dan Mekongi, sebagian besar kita temukan di dalam feses, ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwasannya dia akan ada eh, siklus hidup di luar tubuh manusia dan ada di dalam tubuh manusia. Ya, di luar tubuh manusia gitu ya, dari telur itu dia akan hatch ya menjadi mirasidia. Ya, mirasidia itu akan masuk ke dalam snail ya, atau siput ya. Kemudian di siput itu dia akan develop ya, menjadi sporosista ya. Kemudian dari sporosista itu dia akan keluar ya menjadi bentuk sel karya. Ya, dari sel karya itu yang akan apabila kalian iseng-iseng ya di lembah Sungai Lindu, di lembah Sungai Napu gitu ya. Nah, itu kalian iseng-iseng jalan-jalan apa swimming gitu ya, main air gitu ya, kecipak-kecipak gitu ya. Nah, itu akan masuk ya, penetrasi gitu ya, penetrasi ke dalam kulit kalian gitu ya. Kemudian dia akan masuk, kemudian akan develop ya, masuk ke dalam sirkulasi dan hingga dia akan ke dalam portal blood di liver ya, kemudian dia akan maturasi ya. Kemudian untuk yang ini ya, third adult worm itu akan migrasi ke dalam mesenterikum ya, Venula mesentericum ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa skistosoma ini ya, untuk yang skistoma japonicum itu sebenarnya dia tidak akan berada di dalam apa namanya, tidak akan berada di dalam eh, intestinal ya, tapi dia akan berada di dalam venula ya, venula mesentericum dari bawal atau rektum ya. Jadi dia akan berada diam gitu ya, berada diam di dalam eh, Venula mesentericum ya, tapi dia akan hatching atau menghasilkan dari eggs ya, itu sangat banyak ya dari Venula itu, karena Venula kan sifatnya dia adalah eh, pembuluh darah terakhir gitu ya, dan dia akan sangat sempit gitu ya, sehingga ketika dia hatching dari telur gitu ya, telurnya akan tersumbat. Nah, telur yang tersumbat itu akan bermigrasi ya, telur yang tersumbat itu akan bermigrasi menuju ke intestin atau menuju ke rektum ya, sehingga nanti dia akan gambarannya akan terjadi suatu gambaran peradangan yang sangat luar biasa, karena terus terus menerus terjadi suatu peradangan ya di sana ya, sehingga dia akan menjadi suatu gambaran cancer ya, karena dia akan terus menerus meradang ya, peradangan yang terjadi terus menerus ya, akan terjadi perubahan pola dari sel itu sendiri yang dapat menyebabkan suatu keganasan nantinya di sana ya, sehingga salah satu parasit yang menyebabkan terjadinya develop menjadi cancer itu adalah skistosoma ya. Oke, fun fact-nya gitu ya, fun fact-nya ini uniknya gitu ya, bahwasanya eh, itu ada penelitian ya, mungkin kalian bisa lihat ya di sini ya, ini ada yang jantan gitu ya, dia akan menyeliputi sang betina gitu ya. Nah, fun fact-nya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu berusaha untuk ya ini juga si peneliti juga agak iseng juga gitu ya. Nah, dia apa namanya melepaskan dari si jantan dan si betina gitu ya. Nah, ketika jantan dan betina dilepaskan gitu ya, itu langsung mati ya. Jadi ini adalah salah satu parasit yang sangat eh, apa ya, sangat romantis gitu ya, sangat romantis. Dia akan berdiam diri gitu ya, dan dia akan sekali seumur hidup gitu ya, dia sangat apa namanya istilahnya ya, ya dia hanya berpasangan sekali seumur hidup ya, ketika dia dilepaskan gitu dia akan mati gitu ya, pasangan eh, seumur hidup gitu ya, terus hidup semati. Nah itu ya, jadi kalau misalkan kalian nanti iseng-iseng dengan pasangan kalian yang sekarang gitu ya, jadi mungkin bisa kalian would you be my schistosoma gitu ya, mungkin seperti itu ya, untuk romantis ke pasangannya gitu ya. Karena mungkin bisa dijelaskan bahwa schistosoma itu akan seperti ini gitu ya, dijelaskan ke pasangan kalian gitu ya. Saya tahu di sini ada pasangan ya, contohnya Lingga dan juga ya oke. Ya, mungkin Lingga bisa disampaikan ke Dela gitu ya, would you be my schistosoma gitu ya. Siapa tahu gitu ya, pasangan sehidup semati ya. Oke. eh Ya, ini sebagai fun fact saja gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa di skisosoma itu ada definitive host, ada intermediate host ya. Intermediate hostnya itu adalah snail ya, ada eh, apa namanya siput ya. Sehingga salah satu program pemerintah yang ada di Sulawesi itu adalah untuk menghilangkan siput ini ya, siput Oncomelania ini
ya. Siput di Sulawesi Onkomelania ini semua dibabat habis gitu ya di Sulawesi gitu ya, untuk menghindari apa namanya siklus dari untuk menghambat dari siklus hidup dari Schistosoma japonicum tadi, ya. Oke, ini bisa kalian lihat ya, ada African Schistosomiasis ya, ada Schistosoma hematobium, Mansoni dan intercalatum ya, dan ada Asian Schistosoma japonicum, malayensis dan juga mekongi. Nah, ini bisa kalian lihat kenapa harus dibagi gini gitu ya. Karena nanti akan ada perbedaan dari terapi ya, ada perbedaan terapi dari Asian Schistosoma dan African Schistosoma. Oke, yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah hematobium, Mansoni dan juga japonicum ya. Oke, ini untuk schistosoma hematobium ya, dan schistosoma mansoni dan juga japonicum ya. Ini untuk tegumennya ya, atau bagian kulitnya gitu ya. Untuk schistosoma hematobium itu ada small tubercle ya. Untuk mansoni itu ada large papilla ya. Untuk japonicum itu kulitnya akan smooth gitu ya. Ada smooth, smooth, smooth sekali gitu ya. Kulitnya tidak ada tubercle, tidak ada papilla gitu ya. Nah, kemudian ya ini juga yang penting. Oke. Oh iya, habitatnya yang saya bilang tadi ya, untuk schistosoma hematobium, dia akan ada di plexus dari plexus vena pelvic dan juga vesikal, ya, sehingga dia akan berdiam diri banyak di venula terakhir dari apa namanya eh urinary, ya urinary tract gitu ya, sehingga dia nanti akan menyebabkan cancer di bladder, ya. Kemudian untuk schistosoma mansoni ya dan juga japonicum dia akan di plexus vena terakhir gitu di sigmoidorectal dan juga iliocekal ya, sehingga dia akan menyebabkan gambaran peradangan yang sangat hebat di daerah sigmoid dan juga di daerah iliocekal gitu ya. Nah, kemudian untuk eggs-nya ya itu akan di discharge ya, banyak untuk yang schistosoma hematobium itu di urin gitu ya. Untuk mansoni dan japonicum itu banyak di dalam feses. Nah, ini ya gambaran yang tadi saya bilang bahwasannya skisoma antara jantan dan betina itu akan yang betina itu akan dilindungi si jantan gitu ya di dalam seumur hidupnya gitu ya, sehidup semati gitu ya, seperti ini ya. Tidak pernah kita lihat bahwa cacing dewasa dari skisoma mansuni itu terlepas ya. Kalian mungkin bisa lihat gitu ya di dalam apa namanya di internet gitu ya. Pasti kalau kita sebutkan skisoma dewasa gitu ya, pasti gambarannya seperti ini ya. Gambarannya akan betinanya itu akan diselimuti oleh si jantan. Nah, ini merupakan gambaran telur ya, morfologi telur dari schistosoma ya. Untuk schistosoma hematobium itu yang A, yang ini ya bentuknya akan oval atau spindle dengan bagian anteriornya tumpul dan bagian posteriornya akan tampak terminal spine ya. Ini kita sebut sebagai terminal spine. Kemudian ada schistosoma mansoni ya berbentuk oval dengan lateral spine, yaitu lateral spine. Untuk schistosoma japonicum itu berbentuk oval dengan cenderung bulat ya, dengan rudimentary lateral knob. Ya, jadi ada rudimenter lateral knob ya seperti ini ya di tanda panah ini. Oke, untuk morfologi dari Serkaria, ya ini akan tumbuh terdiri dari atas kepala dan ekor, ya. Dia akan memiliki dua buah sakar, ya. Ada oral sakar dan juga ventral sakar, dan ekornya akan ada terbelah menjadi dua, ya, atau kita sebut sebagai bifurcated tail. Nah, ini manifestasi klinis dari skistosoma hematobium ya. Untuk kasus skistosomanya, dia akan menyebabkan suatu gambaran dermatitis ya, penetrasinya di dalam kulit gitu ya, sehingga dia akan menyebabkan suatu gambaran pruritik ya, pruritic popular lesion ya, seperti papular ya. Ada apa namanya bintik-bintik merah seperti itu ya pada daerah penetrasi ya. Kemudian karena adanya migrasi dari skistosoma ya dari kulit menuju ke peredaran darah itu dapat menyebabkan suatu gambaran batuk dan juga demam. Kemudian ada kronik skistosomiasis untuk skistosoma hematobium ya, itu gejala urogenital ya. Ini terjadi suatu gambaran dysuria atau hematuria ya, karena tadi ya, karena dia telur yang hatching itu ya, dia akan menembus gitu ya dari venula menuju ke dalam bladder gitu ya. Sehingga dia akan menyebabkan adanya perdarahan di dalam bladder ya. Dia menyebabkan suatu gambaran dysuria dan juga hematuria. Nah, ini saya bilang tadi ya, karena adanya terus-menerus gitu ya, hatching dari venula ke dalam blender gitu ya, dia akan menyebabkan suatu gambaran granuloma ya, karena terus-menerus menyebabkan inflamasi di dalam blender ya, dia akan menyebabkan suatu gambaran granuloma ya, akibat hipersensitivitas terhadap telur ya, lama-kelamaan menyebabkan donul besar, sistik glandularis, dan juga fibrosis ya.
kemudian juga menyebabkan uropati obstruktif ya, akibat dari fibrosis, ya. Kemudian menyebabkan hidroureter dan hidronefrosis. Nah, ini uropati obstruktif apabila dia nodulnya sangat berdekatan dengan ureter, ya, sehingga dia akan menyebabkan dari hidroureter dan juga hidronefrosis. Karena dia juga gambarannya kroniknya ya dapat menyebabkan suatu karsinoma kandung kemih akibat dari metaplasia ya. Kalian tahu ya, metaplasia itu adalah perubahan struktur sel ya dari epitel kandung kemih. Nah, untuk skistosoma mansoni ya itu kita sebut ada karel dermatitis sama ya. Itu swimmer itch atau makulopapular rash ya 2 sampai 3 hari setelah penetrasi serkaria ya. Untuk skistosoma mansoni untuk yang fase akut atau kita sebut sebagai Katayama fever ya saat cacing dewasa mulai memproduksi telur ya. Ini akan ada yang namanya antigen dan kompleks imun ya, seperti gambaran antigen dan kompleks imun gitu ya. Kemudian ada serum sickness like illness gitu ya. Kemudian dia gambarannya ialah demam, limfadenopati generalisata, hepatosplenomegali dan eosinofilia gitu ya, sangat luar biasa gitu ya. Karena cacing dewasa mulai memproduksi telur, telur ini yang menyebabkan cacing dewasanya dia pinter ya, dia sekali lagi cacing dewasanya dia pinter untuk eh, memimikri gitu ya, menyerupai seperti antigen yang ada di tubuh. Ya, itu sebabnya sama seperti tadi ya, sama seperti Taeniasis ya, sisi Serkosnya memiliki suatu antigen yang menyerupai dalam tubuh gitu ya. Nah, ini juga cacing dewasanya memiliki antigen yang menyerupai dalam tubuh manusia sehingga cacing dewasanya itu sebenarnya tidak menyebabkan penyakit gitu ya. Tapi karena ada telurnya gitu ya, telurnya ini yang menyebabkan suatu inflamasi yang sangat hebat. Ya, telur ini yang merupakan suatu antigen yang sangat luar biasa dideteksi oleh dalam tubuh kita ya yang dapat menyebabkan suatu antigen dan kompleks imun ya, kemudian menyebabkan demam, limfadenopati generalisata, hepatosplenomegaly dan eosinofilia. Nah, ini untuk kronik skistosomiasis ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini juga dapat menyebabkan suatu reaksi inflamasi yang sangat luar biasa ya, dan menyebabkan pembentukan granuloma dan fibrosis ya sepanjang dinding kolon ya. Ini ya fibrosis apabila dia dekat dengan hepar gitu ya dapat menyebabkan suatu fibrosis hati ya, dapat menyebabkan suatu gambaran hipertensi porta gitu ya. Hipertensi porta ini sangat bahaya ya. Sekali lagi itu dapat menyebabkan eh, apa namanya eh, dilatasi dari pembuluh-pembuluh yang lebih perifer lagi gitu ya. Kemudian juga menyebabkan suatu gambaran hepatomegali, granuloma, dan fibrosis spleen ya, dapat menyebabkan suatu splenomegali. Nah, kemudian pada beberapa kasus gitu ya, itu dapat menyebar ya sampai ke lung gitu ya, menyebabkan granuloma dan fibrosis, dapat menyebabkan ke spinal cord juga menyebar ya, mielopati, ke ginjal juga ya, dapat menyebabkan nefrosklerosis dan juga gagal ginjal. Ini agak jarang ya, yang paling jarang itu adalah intestinal dan juga hepatosplenic. Nah, untuk Japonicum ini sebenarnya untuk manifestasi sangat mirip dengan Mansoni ya, namun gejalanya lebih berat ya, karena dia produksi telurnya jauh lebih banyak ya. Ya namanya Indonesia gitu, yang jelek-jeleknya kita terima gitu ya. Biasanya kalau udah jelek-jelek itu pasti Indonesia. Ya. Nah, itu kan Japonicum adanya di Indonesia gitu ya. Nah, eh itu ya produksi telurnya sangat banyak gitu ya, ukuran telurnya sangat kecil ya, menyebabkan diseminatanya lebih luas gitu ya. Telurnya itu dapat terdiseminasi lebih luas ya, dapat menyebabkan eh, apa namanya eh, produksi dari imunitas tubuh kita tuh banyak bereaksi di mana-mana gitu ya. Bisa di lung, bisa di ginjal, bisa di semua tempat gitu ya. Dia juga mirip ya, acute schistosomiasis ya, mirip persis seperti skistosoma Mansoni. Untuk chronic schistosomiasis itu juga akan sama ya dengan skistosoma Mansoni. Ya ada intestinal, hepatosplenic, CNS, lung, ginjal, karsinoma gitu ya, kolorektal dan juga hati. Untuk pemeriksaan penunjangnya secara mikroskopis itu ya, untuk skistosoma hematobium ya itu biasanya bagian porsi dari terminal hematuri ya. Jadi ketika dia kencing gitu ya, tapi bagian terminalnya ya, kalau misalkan kalian kencing gitu ya, keluar air kencingnya, bagian terakhir dari air kencing itu yang justru diperiksa ya. Itu kita periksa pada pukul 12 sampai 15 ya, sentrifugasi dengan membrifiltrasi. Ya, itu yang biasanya kita akan lihat banyak gitu ya. Kenapa di jam sekian? Karena di jam sekian banyak hatching telurnya biasanya. Ya, kemudian skistosoma mansoni dan skistosoma japonicum itu kita biasanya melakukan pemeriksaan feses secara multiple
ya. Kemudian dapat dilakukan dengan teknik konsentrasi, kuantifikasi telur dengan pemeriksaan histokats. Nah, kemudian juga deteksi antigen dengan menggunakan ELISA, deteksi antibodi dengan menggunakan ELISA, ITB, IVA, dan IH. Ya, secara histopatologi juga kita menggunakan bladder biopsy dan juga colon biopsy. Nah, ini ya saya bilang tadi ya, apa sih beda dari Afrika dan ASEAN gitu ya. Nah, ini ya, yang namanya ASEAN gitu ya, biasanya lebih berat dibandingkan dengan Afrika ya. Kecuali nanti ada penyakit di protozoa itu Afrikan yang jauh lebih berat ya. Untuk di penyakit kecacingan ASEAN itu jauh lebih berat ya, sehingga dia dosisnya, praziquantelnya jauh lebih banyak ya. Oke, kemudian ialah fasciola hepatica dan fasciola gigantica. Ya, untuk fasciola hepatica itu siputnya yang menyebabkan apa namanya yang menyebabkan yang sebagai host intermediate adalah siput amfibi ya. Kemudian fasciola gigantica itu adalah sifat akuatik. Ya, kemudian endemiknya pada wilayah pemeliharaan domba dan sapi ya. Kemudian mode transmisinya dengan memakan tumbuhan air yang terinfeksi dari metaserkaria. Oke, nah ini perlu diketahui ya bahwa intermediate hostnya itu ada dua ya, ada siput dan juga ada ini ya tumbuhan dari air ya. Tumbuhan air itu termasuk dari intermediate host ya, sehingga dia memiliki dua intermediate host. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada infective stage dan ada diagnostic stage ya. Infective stage-nya adalah metaserkaria ya, dan juga diagnostic stage-nya ialah dari egisnya atau telurnya. Nah, ini dari telurnya yang kita keluarkan gitu ya, itu akan uh, terjadi embrionasi ya, kemudian menjadi mirasidia. Mirasidia ya kemudian penetrasi ke dalam snail ya, kemudian dia akan develop menjadi sporosista, redia dan serkaria. Serkaria terus akan develop gitu ya menjadi metaserkaria. Metaserkaria di dalam tumbuhan ini akan kita makan. Ya, kemudian dia akan develop ya di dalam hati dan juga di dalam intestine ya, fasciola hepatica dan juga fasciola gigantica. Fasciola hepatica itu ini mirip ya sebenarnya, fasciola hepatica dan gigantica bentuknya akan mirip ya, berbentuk oval dan elipsoidal ya. Telur fasciola tidak akan bisa dibedakan dengan telur Phaseolopsis buski ya. Sehingga nanti ketika kita membuat suatu temuan gitu ya, kita sebagai misalkan spesialis parasitologi klinis gitu ya, itu kita akan sebut sebagai temuan telur fasciola atau Phaseolopsis gitu ya, karena fasciola dan Phaseolopsis buski gitu ya, itu telurnya akan mirip sekali, tidak bisa dibedakan ya, secara morfologi akan mirip ya. Ukurannya sangat besar ya, ini adalah telur yang sangat besar ya, sampai 130 mikron ya. Ukuran telur Fasciola hepatica dan gigantica pada beberapa sumber dinyatakan sama ya, dan di beberapa sumber lain Fasciola gigantica itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Fasciola hepatica ya, di 160 sampai 190 mikrometer. Oke, cacing dewasanya akan berukuran besar serta berbentuk pipih ya, dengan ujung anterior yang berbentuk kerucut ya. Ini ya, ini khasnya ya. Dia memiliki conical projection ya untuk fasciola hepatica. Ya, fasciola hepatica itu ada ini ya, ada conical projection dengan keping penghisap. Sedangkan untuk fasciolosis buski itu bagian keping penghisap ya, beda dengan fasciolosis buski yang berbentuk bulat ya. Dia akan bulat ya. Beda dengan apa namanya ujung anterior dari fasciolosis hepatica, dia akan berbentuk kerucut ya. Kalau misalkan ini dia akan membulat seperti ini ya. Kemudian untuk ujung posteriornya sama-sama berbentuk bulat ya, keping penghisap ventral berjarak dari keping penghisap oral. Ya, jadi dia akan memiliki ada dua keping penghisap ya, ada ventral dan juga ada keping penghisap oral. Oke, eh, untuk patogenesisnya dari fasciolopsis ya dan fascioliasis ya, itu ada fase akutnya di 1 sampai 2 minggu ya, akan terjadi suatu migrasi larva dari usus ke parenkim hati yang dapat menyebabkan suatu gambaran demam, nyeri perut kuadran atas, hepatomegali, reaksi alergen, mual muntah, eosinofilia gitu ya. Ini juga dapat menyebabkan suatu gambaran obstruksi saluran empedu ya, dan menyebabkan suatu kolangitis, kolesistis dan lain sebagainya. Nah, ini dari CT scan Hepar gitu akan ada gambaran suatu lesi migrasi ya. Untuk fase kronisnya gitu ya, itu untuk fasciola hepatica itu akan terjadi suatu gambaran inflamasi parenkim hati
ya dapat menyebabkan suatu abses subkapsuler multiple, ya yang lama kelamaan kita sebut sebagai liver rot. Ya ada rotting ya di sana, ada pembusukan gitu ya. Kemudian obstruksi saluran empedu dan juga dapat menyebabkan suatu sirosis biliar. Nah, kemudian pemeriksaan fisik dan penunjangnya, gitu ya. Pemeriksaan fisiknya akan ada nyeri abdomen, kuadran kanan atas, kemudian ada hepatomegali, iterus, dan demam, gitu ya. Kemudian dari pemeriksaan penunjangnya, itu kita bisa melihat ya, dari darah lengkap kita bisa melihat ada eosinofilia dari pemeriksaan feses di fase akut, gitu ya. Itu bisa tidak ditemukan, ya. Eh, Apabila kita melakukan teknik konsentrasi, ya itu mungkin bisa ditemukan, sehingga pentingnya pada pasien dengan fascioliasis dan fasciolopsis itu dilakukan pemeriksaan secara berkala, gitu ya. Kemudian ada pseudofascioliasis ya, atau spurious infection, ya. Jadi sebenarnya ini eh, bukan di manusianya, gitu ya, tapi karena manusia suka makan daging ya tadi ya, ada daging sapi gitu ya. Daging sapi tersebut ada kandungan dari eh, fasciolanya gitu ya. Ada fasciolanya sehingga eh, ada gambaran dari fasciola di fesesnya seperti itu ya. Sehingga penting untuk dilakukan free liver diet ya. Kita suruh orang tersebut coba berhenti dulu makan kambing, makan sapi, makan babi dan lain sebagainya yang menyebabkan dari fasciola hepatica ya yang sebagai apa intermed sebagai hostnya gitu ya, host definitifnya gitu ya, disuruh berhenti makan ya. Apabila dia masih berarti itu di manusianya gitu ya, infeksi di manusianya. Apabila dia masih tidak tidak ada gambaran dari eh, telur cacingnya gitu ya, telur cacing maupun juga fasciola dewasanya gitu ya, kemungkinan itu adalah akibat dari makan makanan dari hewan yang mengandung fasciola hepatica atau Fasciolopsis busci. Nah, kemudian ada deteksi antibody spesifik dan non-spesifik ya dengan menggunakan ELISA, electrophoresis, Western blot ya, dan deteksi dengan menggunakan IgE dan juga IgG. Kemudian juga secara molekular dengan PCR, secara imaging kita juga bisa lihat ya tadi ada lesinya, ya lesi imigrasinya dengan menggunakan CT scan gitu ya. Kita juga bisa menggunakan USG dan juga MR. Nah, untuk tata laksananya kita menggunakan triclabendazole, ya, drug of choice-nya. Kemudian juga kita bisa menggunakan BT, bitionol dan juga praziquantel ya, sebagai alternatif drugs. Nah, ini ya nematoda yang pertama saya jelaskan ialah mengenai Ascaris lumbricoides ya, atau kita sebut sebagai Ascariasis. Nah, ini bisa kalian lihat ya, bahwasanya ini termasuk dari soil transmitted helminth ya. Jadi dia membutuhkan tanah ya, environment ya, untuk perkembangbiakannya ya. eh dari embryonic egg yang ada di tengah atau di sekitar environment kita gitu ya. Nah, kemudian kita nggak sengaja gitu ya, kita main ya, itu sebabnya biasanya anak-anak yang sering terkena gitu ya. Anak-anak main tanah gitu ya, anak-anak main tanah, main masak-masakan di tanah gitu ya. Nah, itu nggak sengaja pegang mungkin ya bagian dari tanah yang terinfeksi dari telur cacing gitu ya. Nah, itu akan masuk ya. Kemudian tidak mencuci tangan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam duodenum gitu ya, menghasilkan suatu larva rabitiform. Ya, larva rabitiform atau larva L2 gitu ya. Itu akan penetrasi ke intestinal ya, kemudian dia akan jalan-jalan ya di sirkulasi venula ya, kemudian dia akan berujung ke eh, bagian dari apa namanya jantung ya. Kemudian dari jantung itu dia akan masuk ke dalam lung ya, masuk ke dalam lung, kemudian dia masuk ke dalam bronkus ya. Kemudian karena adanya refleks batuk gitu ya dari bronkus, dia akan bermigrasi lagi ya ke atas gitu ya, trakea, laring, faring. Kemudian ada refleks batuk gitu ya, refleks batuk dan menelan gitu ya. Karena adanya refleks batuk dan menelan gitu ya, itu akan bermigrasi dan adanya molting lagi ya. Dia akan develop lagi menjadi cacing dewasa ya, ke yang akhirnya dia akan apa namanya hidup di dalam intestine ya. Kemudian eh, cacing ini dia akan apa namanya eh, menghasilkan atau hatching dari egg ya. Ini akan ada beberapa jenis apa namanya beberapa jenis dari eggs-nya. Ya, nanti akan saya jelaskan ada yang decorticated dan juga ada corticated dari eggs-nya.
Nah, ini merupakan morfologi dari cacing dewasa ya. Cacing dewasanya akan berbentuk silindris dengan ukuran betinanya itu akan jauh lebih besar dibandingkan jantan. Dengan bagian mulutnya satu terletak di mediodorsal dan dua terletak di ventrula. Kemudian jantan ekornya melengkung dan tajam dengan dua spikula. Ya, rektum dan ductus genitalianya terletak pada kelaka dekat dengan ujung posterior. Ya, betinanya ekornya melengkung dan lurus. Ya, anus terletak pada subterminal posterior, sedangkan vulva terletak pada junction anterior dan sepertiga tengah tubuhnya. Ya, fungsi dari spikula pada ujung jantan itu adalah untuk memegang ketika terjadinya proses penetrasi. Ya, nah ini merupakan Ascaris lumbricoides ya, morfologinya dia akan sangat panjang. Nanti pada saat kalian praktikum kalian bisa lihat ya, telurnya namanya cacing dewasa sangat panjang ya, bisa lebih dari 15 cm gitu ya, tapi telurnya sangat kecil ya, telurnya sangat mikroskopis. Oke, nah ini merupakan telurnya ya untuk yang fertilized egg ya, itu telurnya ada berbentuk oval ya, berbentuk oval, tapi untuk yang unfertilized ya itu dia akan memanjang. Kemudian eh, yang penting itu lagi ialah ini ya, lapisan pada telur askaris itu ada lapisan albuminoid ya, yang paling luar ada lapisan albuminoid ya, dan juga vitelin. Kenapa penting? Ya, ini untuk membedakan dari ini ya. Ada telur infertil, ada telur fertil. Ya, ada telur decorticated, ada telur corticated. Ya, telur corticated itu ya artinya dia masih ada lapisan albuminnya di luar. Ya, telur decorticated lapisan albumin atau lapisan terluarnya sudah hilang ya seperti ini. Ya, kemudian ada telur infertil dan juga telur fertil. Telur fertil itu biasanya lebih tidak lebih lonjong ya, dia lebih oval ya, tapi untuk telur infertil itu akan lebih lonjong. Nah, kemudian untuk telur decorticated gitu ya. Nah, ini biasanya adalah telur-telur yang biasanya terjadinya autoinfeksi gitu ya. Terjadinya autoinfeksi itu biasanya gampang dia hatching ya, karena lapisan terluarnya tidak ada gitu ya, sehingga ketika tidak mencuci tangan dengan baik gitu ya, setelah cebok gitu ya, tidak mencuci tangan dengan baik, nah itu kemudian tertelan ya, dia kan lapisannya tidak sangat banyak gitu ya, sehingga dia lebih lebih mudah untuk penetrasi dari larvanya dari di dalam ini keluar gitu ya. Berbeda dengan telur fertil yang corticated, dia lapisan albuminnya itu sangat banyak di luar gitu ya, lapisan albuminoidnya gitu ya yang bergerigi ini. Nah, itu sangat banyak, itu dia bisa tahan di dalam soil, ya. Dia bisa tahan di dalam lingkungan ekstrim. Nah, ini manifestasi klinis dari Ascaris gitu ya. Itu pada saat migrating larva, ya, yang saya jelaskan tadi ya, ada proses migratingnya terlebih dahulu, gitu ya, di paru-paru, itu ada gambaran non-productive cough, ya. Jadi batuk-batuk tapi tidak menghasilkan suatu dahak, gitu ya. Ada chest discomfort, ya, kemudian ada demam. Ya, ini mirip sekali gambaran pneumonia, ya. Ada gambaran apa namanya berkabut gitu ya di dalam di dalam namanya X-ray-nya gitu ya. Tapi uniknya ketika dicek DL-nya ya, yang meningkat ialah eosinofilnya. Ya, ketika DL-nya eosinofil meningkat tapi ada gambaran pneumonia, maka curigalah dia adalah penyakit Ascaris. Ya, penyakit Ascariasis. Kemudian untuk cacing dewasanya, pertama-tama dia akan bersifat asimptomatis ya, bersifat mild infection gitu ya. Kemudian lama-kelamaan ya pada anak-anak itu dapat menyebabkan suatu malnutrisi dan gagal tubuh. Kemudian gejala intestinalnya dapat menyebabkan Ascaris bolus ya. Kalau misalnya kalian lihat ya di video-video itu ya, mungkin kalian apa namanya video-video hoax gitu ya. Itu kalau misalkan kalian ingat gitu ya, ini akibat dari makan mie gitu ya. Dibuka intestinnya itu kemudian ada keluar banyak sekali kayak cacing-cacing gitu ya. Nah, itu sebenarnya cacing gitu ya, bukan dari kalian makan mie terlalu banyak gitu enggak. Ya, tapi itu adalah cacing dari Ascaris lumbricoides ya. Eh, Cacing Ascaris yang sangat banyak itu dapat menyebabkan bolus. Ya, bolus itu dapat menyebabkan suatu obstruksi usus. Ya, itu dapat menyebabkan intussusepsi juga. Ya, dapat menyebabkan volvulus juga. Ya, ada yang tahu volvulus itu apa? Ya, jadi volvulus itu gambaran seperti ususnya terpelintir. Ya, seperti ada gambaran coffee bean shape ya di dalam X-ray. Kemudian juga karena adanya misalkan seperti volvulus itu ya, karena adanya lipatan ya, dapat menyebabkan gangren dan juga perforasi. Kemudian karena saking banyaknya cacing gitu ya dapat menyebabkan suatu muntah cacing ya atau kita sebut sebagai worm emesis. Gejala ekstraintestinalnya juga ada ya. Itu bisa menyebabkan hepatobiliar ya apabila dia apa namanya bergerak-gerak terus ya hingga bergerak hingga ke seluruh hepatobiliar.
Itu dapat menyebabkan kolik biliar, kolangitis, kolesistitis, abses hepat, dan lain sebagainya. Kemudian apabila dia bergerak hingga ke laring gitu ya, obstruksi laring. Kemudian apabila dia bergerak hingga ke telinga gitu ya, kita ketahui bahwa tubulus eustachius itu ada di dalam apa namanya kerongkongan tenggorokan itu juga ada gitu ya. Dia akan menyebabkan obstruksi juga dan juga menyebabkan suatu manifestasi alergi ya karena dia menyebabkan apa namanya sel emas itu sangat banyak diproduksi ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya dengan menggunakan mikroskopis ya, dengan menggunakan deteksi telur ya untuk direct mount-nya. Kemudian pewarnaan tertentu ya. Kemudian juga dengan menggunakan teknik konsentrasi ya. Untuk kuantifikasi kita dengan menggunakan teknik atau CATS. Kemudian juga secara mikroskopis pada pemeriksaan sputum kita bisa mendeteksi larvanya. Kemudian untuk makroskopis ya kita bisa mendeteksi cacing dewasa pada feses. Kemudian imaging itu kita bisa lihat X-ray, CT scan dan USG ya untuk melihat obstruksi usus hepatobiliar ya yang tadi saya bilang. Kemudian dari gambaran serologinya itu ada gambaran ELISA, kita bisa menggunakan ELISA ya, kemudian immunofluorescence assay, immunohemoglutinin assay dan lain sebagainya. Kemudian molekuler ya, kita menggunakan PCR ya, sorry. Kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ya, seperti DL gitu ya, kita bisa melihat eosinofilia. Kemudian ini ya, khasnya dari apa namanya dari infeksi parasit adalah adanya Charcot Leyden kristal ya, karena adanya sel eosinofilia ya, sel eosinofilia yang kecil gitu ya, itu akan menghasilkan suatu gambaran Charcot Leyden kristal ya. Apabila dia di feses gitu ya, cacing ini gitu ya, maka di feses akan banyak sekali ada gambaran Charcot Leyden kristal. Ya, silakan nanti dicari di internet seperti apa gambaran Charcot Leyden kristal. Untuk tata laksananya ya, kita biasanya akan memberikan albendazole ya. Ini ya penting sekali untuk di treatment ya karena kemarin itu ada kasus anak-anak itu sampai penurunan kesadaran akibat dari Ascaris lumbricoides ya. Sehingga penting untuk ditata laksana lebih lanjut ya. Selain itu juga dapat menyebabkan malnutrisi dan gagal tumbuh pada anak. Oke, obatnya yang dipilih adalah albendazole dan juga mebendazole ya, 2 kali sehari atau 500 miligram langsung gitu ya dalam sekali ini ya, merupakan obat yang efektif. Tapi biasanya kita akan cek kembali 2 minggu setelahnya gitu ya, apakah masih ada gambaran telur atau tidak. Kemudian apabila dia pregnancy, kita berikan pirantel pampuan. Untuk simptomatik ya, kita bisa berikan eh, apabila dia obstruksi ya, ada untuk apa namanya mengalirkan, sorry, untuk mengalirkan eh, dari hidung ke apa namanya ke dalam intestine gitu ya, itu bisa kita berikan nasogastric suction gitu ya. Selain itu juga kita bisa berikan IV light ya karena dia apa namanya menyebabkan obstruksi ya yang sehingga tidak apa namanya bagian dari nutrisi kita ya itu sangat susah untuk diambil gitu ya, sehingga perlu untuk pemberian intravenous fluid administration. Kemudian juga bisa kita surgical ya apabila dia sudah menyebabkan suatu gambaran obstruksi yang sangat meluas. Oke, untuk hookworm ini adalah eh, contohnya sangat banyak ya, ada Ankylostoma duodenale, ada Necator americanus, kemudian ada Strongyloides gitu ya. Itu yang sangat banyak dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Ankylostoma duodenale, Necator americanus dan juga Strongyloidiasis. Oke, eh, ini merupakan gambaran dari siklus hidup dari intestinal hookworm ya. Jadi yang pertama ialah apa namanya eggsnya ya atau telurnya itu akan hatching ya dari tubuh manusia gitu ya. Ini juga termasuk dalam STH ya, soil transmitted helminth ya. Dia akan hatching ya. Kemudian telur cacing ini akan banyak berdiam diri di apa namanya tanah, pasir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dia akan berkembang menjadi rhabditiform larva ya. Kemudian dia berkembang menjadi filariform larva. Nah, filariform larva ini yang terus dia akan bergerak gitu ya. Ketika ada tubuh manusia ya, maka dia akan melakukan penetrasi ya filariform larva tersebut. Ya. Kemudian filariform larva tersebut dia akan bergerak ya ke dalam tubuh manusia gitu ya, ke dalam siklus tubuh manusia gitu ya. Kemudian dia akan berhenti
di jantung, kemudian dia akan masuk ke dalam pulmonal ya, dari pulmonal masih sama ya seperti yang sebelumnya gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam apa namanya eh, tenggorokan gitu ya. Kemudian ada efek menelan hingga akhirnya dia akan diam diri di dalam eh, tubuh ya di dalam intestine. Nah, untuk mealwormnya ya ini ada copulatrix bursa ya. Ini khas ya untuk yang mealworm gitu ya, dan juga untuk ukuran mealworm itu lebih kecil, kecil dibandingkan dengan female worm ya. Kemudian yang lainnya sih mirip-mirip ya. Oke, untuk Ankylostoma duodenale ya, ini untuk bukal kapsulnya ya. Nanti akan ada gambarannya. Bukal kapsulnya itu ada 4 hook ya di ventral teeth dan ada 2 knob di dorsal ya. 2 knob itu di bagian dorsalnya gitu ya. Kalau misalkan Necator americanus itu ada 4 cutting plate ya, 2 ventral dan juga 2 dorsal ya. Gambarannya seperti ini ya. Ankylostoma duodenale itu ada empat yang bagian depan ya, bukan kapsulnya ya, di bagian bukan kapsulnya ada 4 bagian depan dan 2 bagian belakang. Sedangkan untuk Necator americanus itu ada 4 eh, cutting plate-nya ya. Kemudian untuk kopulactric bursanya ya, ini penting sekali untuk kalian lihat ya. Bagian ankylostoma duodenale itu ada bifurkasionya adalah tripartite ya, ada race-nya ya. Race-nya itu ada cabang-cabangnya itu sampai berjumlah 13. Kemudian dorsal ray itu akan split ya di bagian dari ujungnya itu sudah split gitu. Bagian ujungnya saja yang split ya, sorry. Yang Necator americanus itu base-nya ya dari bagian apa namanya pangkalnya itu sudah split ya. Kemudian spikulanya akan present freely ya. Untuk spikulanya untuk Necator americanus itu akan fuse gitu ya. Nah, ini gambarannya ya. Ankylostoma duodenale, ini copulatrix bursanya ya. Dorsal ray-nya itu akan split di bagian ujungnya saja ya, splitnya ya. Dan dia akan tripartit ya, akan berjumlah 3 ya, 1, 2, 3. Ya berbeda dengan Necator americanus, dia splittingnya di bagian ujung ya. Kemudian spikulanya dia akan ujungnya dia tuh akan terpisah gitu ya. Berbeda dengan copulatrix bursa dari Necator americanus, dia copulatrix bursanya itu akan eh, apa namanya menyatu seperti itu. Oke, untuk morfologi dari telur cacingnya, itu kedua spesies tidak bisa dibedakan sama sekali, termasuk spesies Strongyloides tidak bisa dibedakan. Ya, tidak terwarnai dengan garam empedu dan terbungkus oleh pembungkus hialin yang tipis dan translucent. Ya, ini ya, sangat tipis ya pembungkusnya dan juga translucent. Oke, untuk morfologinya, untuk larva filariform ya ini merupakan stadium infektifnya ya, shape-nya bagian kepalanya blunt ya, atau untuk tumpul ya, untuk Necator america itu sama ya. Kemudian eh, ini ya yang membedakan ialah intestinal junction, intestinal junction ya. Ini tidak ada gap antara esophagus dan intestinal ya. Untuk Necator americanus itu akan ada gap ya between dari esophagus dan intestinalnya. Itu akibat dari dilatasi dari intestinal lumen. Yang ini ya, ini merupakan ada gapnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada kelihatan itu ya ada gapnya gitu ya, karena di sini ada uh, apa namanya dilatasi dari intestinal lumen. Nah, kemudian untuk larva rabitiformnya itu berbentuk gemuk dan juga pendek gitu ya, tidak bisa dibedakan antara kedua spesies ya. Untuk esophagus itu seperempat dari panjang badannya. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat ini lebih jelas, nanti saya akan berikan apa namanya PowerPoint-nya gitu ya. Ini esofagusnya sampai sini. Ya, yang kecil ini ya, esofagusnya. Ya, kemudian ini adalah bagian dari intestine-nya. Itu adalah seperempat dari panjang badan. Untuk manifestasi klinisnya pada saat migrating gitu ya, ketika dia penetrasi ke dalam kulit itu ada migrating lesion ya kita sebut ya, itu ada lesi lokalnya, kita sebut sebagai pruritic maculopapular dermatitis ya atau rashes ya. Ini kita sebut sebagai lesi serpiginosa ya. Serpiginosa berarti dia artinya melekuk-lekuk seperti ini ya, karena dia akan bermigrasi ya. Kemudian pada saat di paru-paru ya, pada saat dia fase migrasi itu akan ada transient pneumonitis. Di cacing dewasa itu pertama-tama akan bersifat asimptomatik gitu ya. Kemudian di fase awal itu hanya berbentuk seperti nyeri perut, diare inflamatorik ya. Karena proses dia apa namanya
hooknya itu menempel gitu ya, sehingga akan ada proses diare inflamatorik di sana ya, dan gejala GI lainnya seperti disertai dengan eosinofilia. Kemudian lead intestinalnya ya, untuk lead manifestasi klinisnya itu akan ada gambaran anemia defisiensi besi. Karena darah itu akan banyak sekali diambil gitu ya. Selain darah, itu juga akan protein-protein yang kita makan gitu akan banyak juga diambil oleh cacing ini, sehingga akan ada gambaran protein energi malnutrition. Secara mikroskopis kita akan melihat deteksi telurnya ya dengan menggunakan direct mount, ya, kemudian dengan teknik pewarnaan tertentu, kemudian dengan teknik konsentrasi, dan juga dikuantifikasi dengan menggunakan teknik Catopatch. Kemudian dengan menggunakan kultur ya, dengan kultur Halodomori ya, salah satu kultur yang paling mudah gitu ya. Kemudian ada kultur Berman funnel, ada menggunakan kultur menggunakan agar plate. Untuk lainnya itu bisa menggunakan pemeriksaan darah lengkap ya. Kemudian pada eh, apa namanya pasien-pasien yang disebut dengan anemia defisiensi besi ya, biasanya kita akan cek serum iron, TIBC, serum ferritin. Kemudian ada tata laksananya ya, kita menggunakan albendazole, mebendazole, paracetamol muat ya. Nah ini resistennya juga banyak ya sebenarnya ya untuk albendazole dan mebendazole. Ya itu juga sudah ditentukan ya. Kemudian untuk simptomatik seperti anemia defisiensi besi gitu ya, dan juga protein malnutrisi itu juga harus diberikan tata laksana ya, seperti nutritional support gitu ya, dan juga replacement iron. Nah, ini untuk Strongyloides stercoralis ya, ini juga banyak kasusnya di Indonesia ya. Ini ada free living cycle-nya ya. Ini kalian bisa lihat ya, ada infective stage dan diagnostic stage-nya ya. Itu ya, ini dia dapat menginfeksi sampai ke otak. Ya, ini salah satu dari hukum yang dapat menginfeksi ke otak ya. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Ini bersifat ovovivipar ya, telur tidak dapat terdeteksi pada pemeriksaan feses ya. Sehingga yang terdeteksi dalam pemeriksaan feses itu adalah cacingnya. Ya, sekali lagi cacingnya ya. Larvanya ya, Rabitiform larvanya yang kalian deteksi. Ya, dia agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya ialah cacingnya ya, tapi sebenarnya telurnya, sorry. Tapi untuk Strongyloides stercoralis ini adalah cacingnya ya. Cacingnya ini dia akan ada free living cycle-nya ya, bisa apa namanya? Oke, ya sudah habis ya waktunya ya. Ya, untuk leksanya cuma sampai 10-10. Ya, oke. Eh, Nanti untuk yang lainnya silakan kalau misalkan kalian mau gitu ya, ini masih lagi dikit sih. Kalau misalkan disempatkan di pertemuan lainnya silakan gitu ya. Atau kalian mau baca sendiri saya juga persilakan gitu ya. Semuanya sudah saya jelaskan ada di sini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian pertemuan dari kita. Ya, saya cukupkan. Atau mau dilanjutkan? Cukup saja ya, karena kalian sepertinya ada lanjutan ya. Setelah ini ada lecture ya. Iya, dok. Oke. Kalau saya ada pertemuan lagi ya setelah ini ya. Kalau di blok ini cuma sekali kayak dok. Sekali aja ya. Oke, berarti filariasis di blok A, PTI ya. Oke. Oke, kalau enggak nanti silakan ya pada saat kita sebelum praktikum ya, saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Untuk praktikum saya minta sesinya akan diperbanyak ya. Kalau misalkan ada waktu lebih gitu ya, itu kalau nggak salah saya lihat ada waktunya agak sedikit mepet. Saya takutnya praktikumnya tidak cukup gitu ya, sehingga saya persilahkan untuk kalau bisa praktikumnya carilah waktu yang benar-benar kalian senggang gitu, yang lama senggangnya gitu ya. Baik, dok. Oke, karena nanti praktikumnya eh, saya akan langsung sekalian gitu ya. Ada yang melihat cacingnya, apa namanya sediaannya gitu, sediaan yang sudah jadi. Ada juga pemeriksaan fesesnya ya. Oke, mungkin sekian pertemuan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti mungkin di eh, praktikum ya kita akan bertemu lagi. Oke, sekian dari saya. Saya tutup dengan, oh ya, tadi kita tidak membuka dengan doa, tapi ada baiknya kita menutup dengan doa, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa di persilakan.
sih, ada kata cukup untuk berdoa. Berdoa dapat diakhiri. Saya izin live ya semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.